Sejak kecil, kita diajari banyak hal. Rumus matematika, nama-nama planet, sejarah kerajaan, sampai detail yang mungkin tidak pernah kita pakai lagi. Tapi, ada satu pelajaran yang entah bagaimana selalu hilang. Bagaimana cara mengelola uang. Akibatnya, kita tumbuh menjadi remaja yang penasaran, kebingungan, dan kadang takut setiap kali berhadapan dengan hal yang namanya uang. Kita merasa harus tahu segalanya, padahal tidak pernah ada yang mengajarkannya. Kebingungan itu mulai terasa ketika kita pertama kali memegang uang hasil kerja sendiri. Ada rasa bangga, tapi juga rasa tidak siap. Kita membeli hal-hal yang membuat kita senang, lalu tiba-tiba uang habis tanpa kita sadari. Di kepala kita muncul pertanyaan yang sama. Kenapa tidak ada yang mengajarkan ini sejak dulu? Karena tanpa ilmu, uang terasa seperti benda yang cepat pergi sebelum sempat kita atur. Saat melihat teman-teman terlihat lebih mampu mengatur hidup, kita sering merasa tertinggal. Ada yang sudah menabung, ada yang mulai investasi, ada yang punya rencana jangka panjang. Kita yang baru belajar bertahan di tengah tekanan gaya hidup sering merasa gagal. Padahal, tidak ada yang salah dengan kita. Kita hanya berhadapan dengan pelajaran yang seharusnya diberikan sejak awal, tetapi tidak pernah menjadi prioritas di sekolah. Kenyataannya, sekolah fokus pada nilai, bukan kehidupan. Mereka mengajarkan cara menjawab soal, bukan cara menjawab kebutuhan. Kita belajar menghitung persamaan yang kompleks, tetapi tidak pernah diajari cara mengatur pengeluaran harian. Kita belajar teori besar tentang ekonomi global, tetapi tidak pernah diajari bagaimana membuat anggaran sederhana. Dan ketika dewasa, barulah kita sadar bahwa kemampuan bertahan di dunia nyata lebih penting dari angka di kertas ujian. Di momen itu, kita mulai bertanya, apakah semua ini salah kita? Tidak, dunia bergerak cepat dan pendidikan kita tidak cukup cepat mengikuti. Kita tumbuh dalam sistem yang menganggap bahwa keterampilan mengatur uang akan datang dengan sendirinya. Padahal kenyataannya, uang bukan sesuatu yang bisa dikuasai tanpa dibimbing. Kita membutuhkan contoh, arahan, dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan tanpa takut dihakimi. Seiring waktu, kita mulai memahami bahwa hubungan kita dengan uang dibentuk oleh kebiasaan sehari-hari. Bukan oleh umur, bukan oleh nilai rapor, tapi oleh disiplin kecil yang kita bangun. Kita belajar bahwa menabung bukan tentang jumlah, tapi tentang komitmen. Kita menyadari bahwa membeli sesuatu bukan sekedar keputusan, tetapi konsekuensi. Kita mulai memahami bahwa stabilitas finansial dimulai dengan memahami diri sendiri. Dan di titik ini, kita mulai merasakan harapan. Meski tidak ada pelajaran formal, hidup memberikan pelajaran nyata yang jauh lebih berharga. Kita belajar dari kesalahan pertama. Kita belajar dari penyesalan saat uang habis. Kita belajar dari rasa cemas ketika tidak punya pegangan. Justru dari hal-hal itu, kita menemukan tekad untuk memperbaiki hidup finansial kita sendiri. Perlahan, kita menyadari bahwa mengelola uang bukan sekedar tentang menahan diri. Ini tentang memikirkan masa depan, tentang mencintai diri sendiri yang akan hidup 10 tahun ke depan, tentang membangun keamanan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Setiap rupiah yang kita sisihkan adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita di masa mendatang. Bukan sekedar angka di aplikasi bank. Namun, perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Godaan gaya hidup selalu terlihat lebih dekat daripada masa depan. Teman-teman membeli sesuatu yang membuat kita ingin ikut. Media sosial memamerkan standar yang membuat kita merasa kurang. Tekanan itu membuat kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tapi dari sinilah kekuatan kita terbentuk. Kita belajar menahan, kita belajar memilih, kita belajar menggunakan uang sebagai alat, bukan sebagai identitas. Pada akhirnya, kita mulai memahami bahwa mengatur uang bukan tentang menjadi pelit atau mengorbankan kebahagiaan. Justru sebaliknya, ini tentang menciptakan ruang untuk hidup lebih tenang. Ketika kita punya tabungan kecil, hati kita terasa lebih ringan. Ketika kita bisa mengendalikan pengeluaran, pikiran terasa lebih damai. Dan dari situlah muncul rasa percaya bahwa kita bisa membangun masa depan yang kita inginkan. Semua perjalanan ini dimulai dari kesadaran bahwa tidak apa-apa
jika kita tidak tahu sejak awal. Tidak apa-apa jika kita datang dari keluarga yang tidak membicarakan uang. Tidak apa-apa jika kita baru belajar sekarang. Yang penting adalah keberanian kita untuk mulai. Karena setiap langkah kecil menuju pemahaman finansial adalah langkah besar menuju kedewasaan yang sebenarnya. Jika kita melihat lebih dalam, uang sebenarnya mengajarkan banyak hal tentang hidup. Ia mengajarkan kita sabar menunggu hasil. Ia mengajarkan kita bahwa keputusan kecil bisa membentuk hasil besar. Ia mengajarkan kita tentang disiplin, tanggung jawab, dan konsekuensi. Uang adalah guru yang tidak pernah bicara, tetapi selalu memberikan pelajaran kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dan meski dunia tidak mengajarkannya secara langsung, hidup memberi kita kesempatan untuk memahami nilainya melalui pengalaman. Setiap kegagalan finansial adalah pintu menuju pemahaman baru. Setiap keberhasilan kecil adalah bukti bahwa kita mampu. Pelajaran ini tidak instan, tapi justru itu yang membuatnya bermakna. Karena kita tumbuh melalui proses, bukan teori. Pada akhirnya, kita mulai melihat bahwa mengelola uang bukan tujuan. Itu alat. Alat untuk membangun mimpi. Alat untuk menciptakan stabilitas. Alat untuk membuka kebebasan yang tidak kita miliki sebelumnya. Dan semakin kita memahaminya, semakin kita menyadari bahwa tidak belajar di sekolah bukanlah akhir. Justru itu permulaan dari perjalanan belajar yang sebenarnya. Dan ketika kita menoleh ke belakang suatu hari nanti, kita akan menyadari bahwa kebingungan awal itu adalah bagian dari proses. Proses yang membawa kita pada kedewasaan, pemahaman, dan kemampuan untuk membangun hidup yang lebih baik. Kita akan berkata kepada diri sendiri, aku mungkin tidak diajari di sekolah, tapi aku belajar dari hidup, dan itu cukup. Ini adalah perjalanan kita. Perjalanan yang tidak dimulai dari ruang kelas, tetapi dari keberanian untuk mengubah diri sendiri. Dan selama kita terus belajar, terus mencoba, dan terus bergerak, kita akan menemukan bahwa masa depan finansial yang stabil bukan lagi sekadar harapan, tapi sesuatu yang benar-benar bisa kita bangun dengan usaha dan kesadaran kita sendiri.